agar hamba-Mu ini, Ibu Naomi Boru Hutahuruk, yang akan kami taburi dengan tanah ini pada makamnya, Engkau bangkitkan bersama Kristus dan boleh memasuki kemuliaan-Mu yang kudus dan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemuliaan dan keharuman nama-Mu. Kami mohon, berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu ini, Ibu Naomi Boru Hutahuruk. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang kudus yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Terkasih Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Dengan penuh kerendahan hati kami mohon Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam pembaptisan saudara kami Naomi Boru Hutahuruk telah menerima benih kehidupan kekal. Semoga dia Kau gabungkan dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, bangkitkanlah saudara kami ini untuk hidup kekal. Terimalah dia dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidupnya dia sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Putra-Mu sendiri. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasih, limpahkanlah kerahiman-Mu bagi saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia bersama-sama dengan semua orang kudus-Mu di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, selama hidupnya di dunia, saudara kami ini telah setia mengikuti Putra-Mu, menjadi saksi Kristus bagi dunia. Semoga kami pun diteguhkan untuk tetap setia pada Putra-Mu dalam pesiaran kami di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berduka cita atas kematian saudara kami, Opung Naomi. Hiburlah kami, khususnya keluarga yang ditinggalkannya. Semoga keluarga ini Kau beri kekuatan, ketabahan, dan penghiburan
berkat iman dan pengharapan akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa pula untuk semua orang yang sudah meninggal dunia. Semoga Engkau menerima mereka semua untuk masuk dalam kerajaan-Mu sendiri. Ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga mohon belas kasihan-Mu, penghiburan, kekuatan, dan pelimpahan berkat-berkat-Mu bagi anggota keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Naomi Boru Utauru, putra dan putrinya, menantu-menantunya, para cucunya, dan segenap anggota keluarganya yang ditinggalkannya. Kau limpahi mereka dan kasih karunia, terutama juga rahmat persaudaraan dan cinta Kau kuatkan di antara mereka. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Tuhan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini. Kami serahkan sepenuhnya Ibu kami tercinta Naomi Boru Utauru yang telah Kau panggil menghadap Engkau, dan sekaligus juga berkat berlimpah bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya bahwa dalam diri Dikau, Yesus Putra-Mu, kami tidak akan pernah dikecewakan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan.
bisa hadir pada pagi hari ini, dan juga bapak-bapak dari wilayah Lusius, dari kumpulan lansia Pak Kris dan Pak Udo, dan semuanya yang kami kasih dalam Kristus. Terima kasih kehadirannya dan bisa memberikan semangat kepada kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami sampai nanti siangnya. Hari ini hari ketiga dari orang tua kami meninggalkan kami ya. Kami jalani semuanya itu dengan baik ya. Seperti Bapak Ibu lihat di papan pengumuman itu masih ada beberapa rangkaian acara yang akan kami laksanakan hapus seri sampai nanti jam siang hari. Mohon doa dari Bapak Ibu semuanya, Romo, Suster, agar supaya kiranya kami diberikan kesehatan, diberikan cuaca yang baik, dan dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kami sebagai anak. Sekali kami ucapkan terima kasih, dan semoga Tuhanlah yang memberikan balas budi kepada Bapak Ibu, Romo, dan semuanya yang akan kasih dan juga. Terima kasih. Baik, Romo Sutrisno, terima kasih. Teman-teman semua, terima kasih. Ketua Lingkungan Pak Yusuf dan juga Pak Topan sebagai Prodiakon, terima kasih. Teman-temanku semuanya, terima kasih. Ya, ibu saya ini waktu ulang tahun ke-90 ya Romo hadir untuk merayakan ulang tahun Romo, terima kasih. Dan juga ibu saya sudah menerima sakramen Krisma 2 kali ya. Perminyakan 2 kali pada saat masa COVID. Nanti ibu saya ada kena COVID, saya mintakan Romo untuk datang. Waktu itu Romo yang dari Kampung Sawah untuk ini, dan yang kedua dari Romo Sutrisno ya, dia sudah terima sakramen perminyakan. Ya semoga ibu kami ini lancar menuju Bapa di surga. Dan juga waktu malam sebelum meninggal ibu saya tuh tiba-tiba menyanyi-nyanyi seperti bahagia. Dia nyanyi Tuhan adalah gembalaku. Nah terus saya juga kaget loh, kok mama saya menyanyi itu. Dia kayak bahagia sekali. Dan pagi-paginya pun dia bahagia aja, dia dadah-dadah nyanyi-nyanyi gitu. Lalu sarapan, dan waktu makan siang, dia kan biasa makan siang duduk di tempat tidur, disuapin sama susternya. Nah pada suapan mau terakhir dia tiba-tiba diam, tidak bergerak sama sekali, dan susternya teriak-teriak. Kebetulan saya ada di atas dan saya lihat kayaknya dia sudah pergi ini. Dan saya minta Pak Leo juga harusnya hari itu, hari Kamis, dia harusnya bekerja karena ada banjir ya di rumah kami itu. Banjir ada semata kaki di jalan ya, di jalan, dan ke pintu keluar tuh kayaknya ada sebetis. Nah kata saya cepet panggil ambulan. Biasanya kalau teman-teman ada yang memerlukan ambulan, minta ke saya dan saya ada nomor telepon. Tapi saat itu saya tidak berpikir cepat panggil ambulan. Terus Pak Leo juga ini apa tuh langsung dia jalan juga loh. Harusnya kan teleponnya dia langsung jalan. Semuanya ada gugup, kenapa bisa terjadi gini dia? Karena lagi makan, tiba-tiba dia langsung sudah tidak ada gitu. Lalu ambulan datang dan kami bawa, kata saya udah langsung bawa ke Elizabeth. Kayaknya ini sudah tidak ada, hanya untuk memastikan apakah ibu saya ini masih ada apa tidak. Nah setelah itu dibawa ke rumah sakit, dinyatakan ibu saya sudah tidak ada. Jadi sangat cepat sekali. Begitu dinyatakan ibu saya tidak ada, Pak Leo malah nangis keras dia. Mama sudah nggak ada. Jadi malah saya yang menenangkan, udah kata saya gitu. Iya, karena apa? Waktu Pak Leo mau berangkat kerja tidak jadi, dia mencari obat buat ibu saya. Ibu saya itu sakitnya tuh ada darah tinggi, terus ada diabetes, dan ada sakit apa itu namanya, sakit pengapuran lutut. Nah itu obatnya itu selalu dibeli untuk 1 bulan. Itu sudah berlangsung dari dulu kala. Jadi ya kebiasaan kita itu, karena ibu saya tuh paling tidak suka dibawa ke dokter. Pernah saya bawa ke rumah sakit, dia tidak sabar udah pulang. Saya nggak mau dibawa-bawa lagi karena antri-antri panjang begini gitu. Nah, obatnya itu masih ada di rumah untuk 1 bulan ke depan. Jadi begitu ibu saya meninggalkan dengan sangat cepat sekali. Dan juga untuk cucu-cucunya pada saat
ini anak saya, dia tinggal di Manchester. Waktu nikah dia bilang, waktu itu ibu saya nih usia 82 tahun. Mama harus bawa opung di pernikahan saya. Lalu saya bawa hadir di pernikahannya. Dan sekarang mama saya meninggal. Ibu saya juga mungkin dalam hatinya, cucu saya harus datang. Waktu saya telepon di perjalanan menuju rumah sakit di ambulans, saya telepon dia, Maggie, opung sudah tidak ada. Nah dia juga langsung shock. Dia langsung beli tiket. Dia bilang, mama kapan dimakamkannya? Saya bilang lusa. Itu kan hari Kamis, saya bilang lusa. Mungkin pikir dia nggak ngerti lusa kali, jadi sangkanya Selasa. Jadi dia beli tiket hari Sabtu. Nah, terus dia dengan gembiranya, mama aku sudah dapat tiket hari Sabtu ya, nyampainya malam. Loh, kamu nggak akan lihat opung hari Sabtu, opung dimakamkan jam 1. Aduh mama bisa diundur nggak? Nggak bisa kata saya. Lalu dia cek lagi, ternyata tiketnya error. Aku di refund uangnya dan saya bisa beli tiket hari Jumat. Jadi tadi malam dia sampai di sini jam 12 malam. Dia tiba di sini dan juga tiketnya di-upgrade menjadi bisnis itu dengan secara spontan dari airline-nya. Jadi kata saya, walaupun ibu saya sudah pergi, dia masih memberi berkat kepada cucunya untuk hadir di sini untuk melihatnya. Begitu pula anak bungsu saya, Dr. Resa, dia kan lagi ambil spesialis dan lagi praktek di Serang. Pada saat, jadi waktu di ambulan itu saya teleponin semua anak-anak saya sampai saya menangis. Lalu teleponin si bungsu ini, Resa, opung nggak ada, saya sambil menangis. Dan dia lagi di ruangan operasi bersama seniornya. Terus seniornya bilang, ada apa? Ini nenek saya sudah tidak ada dok, katanya. Lalu kata seniornya, ya sudah kamu pulang. Mama ini ajaib, kata anak saya. Karena apa? Karena kalau bukan keluarga itu yang meninggal, saya tidak akan bisa boleh pulang. Tapi ini aku diizinkan untuk pulang. Malam ini aku akan lihat opung, tapi paginya jam 5 aku harus kembali lagi ke rumah sakit. Jadi kemarin malam dia itu Resa pun dilancarkan buat bisa melihat opungnya. Dan nanti siang dia akan hadir di pemakaman langsung dari Serang tempat prakteknya. Jadi seolah-olah semuanya itu dilancarkan walaupun ibu saya tidak ada. Jadi begitu teman-teman pengalaman jadi sangat singkat sekali. Sehingga kami pun mungkin persiapan pun tidak ada persiapan sama sekali untuk keberangkatan ibu saya. Tapi ya puji Tuhan semuanya dapat dilaksanakan. Setelah misa ini ada acara adat juga ya. Setelah ada acara adat lalu ibadat nanti sama patopan dan keberangkatan. Jadi begitu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, atas doa-doanya. Semoga teman-teman pun selalu dilimpahi berkat dan umur yang panjang. Amin. Ya, terima kasih Romo. Saya sebetulnya anak keempat dari 8 bersaudara. Jadi tahun ini nikah tahun 53, mempunyai 8 orang anak, 5 laki dan 3 perempuan. Jadi yang pertama kalau yang tahun 53 itu tinggalnya dulu di Timur sudah meninggal dunia. Jadi yang pertama, kedua sudah yang di Medan, kemudian yang sudah meninggal 4 ya. Jadi 4 yang sudah meninggal dan 4 yang masih umur panjang. Saya jadi yang nomor 4 ini jadi anak nomor 4 jadi anak, bukan, ada kakak saya ada perempuan belum datang yang di Ciputat, itu perempuan sudah datang ya. Oh iya itu, ayo sini kumpul sini. Nah itu udah datang itu. Nah, sekarang jadi nomor 1 karena nomor 1 dan 2 sudah dipanggil Tuhan. Itu yang dari Rompua itu nomor 3. Saya nomor 4, ini nomor 5. Jadi saya diambil oleh 2 perempuan dengan Pak Pahan dan ini kebantuan si Ombing. Baru adiknya ini si Bano udah dipanggil di Bekasi juga udah. Jadi kita tinggal 4 saja yang masih hidup di Berikan umur panjang. Yang
yang 4 lagi itu satu perempuan, 2 agama. Kan 4. Ya. Jadi ya maklum, kadang-kadang umur sudah hampir 6 ini jadi bicaranya lupa-lupa, kadang-kadang istri jadi apa itu sabar, sering ini kemana hilang marah-marah. Jadi puji Tuhan, terima kasih Romo telah hadir dengan doa-doanya ini, semoga apa yang sudah kita doakan ini betul-betul dikabulkan. Dan Ibu Naomi, Ibu yang saya sangat cintai, mohon maaf saya tidak hadir pada saat kepergiannya saya cuma dengar bahwa perjalanan meninggal, saya berharapkan datang dapat tiket. Oleh puji Tuhan bisa hadir pada hari ini, dan itu istri saya sama anak saya yang bungsu. Kebetulan anak saya yang bungsu tinggal di Jakarta. Nah, jadi kalau anak yang 2 lagi, yang dokter sama yang siapa tuh, jadi sipil di sana mau berangkat ke Malaysia. Jadi terima kasihlah atas doa-doanya. Kira-kiranya Tuhan akan memberkati keberangkatan ini dengan lancar, dan Bunda tercinta semoga perjalanan menuju Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak semua keluarga dan kita sekalian. Sebelum saya meminta belas kasihan Tuhan untuk memberkati kita semua, saya ingin bertanya siapa di prodiakon yang akan nanti mengantar pergi. Siapa? Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah sumber hidup kami. Besar kasih karunia, Engkau sangat mencintai manusia, mengasihi ciptaan dengan tidak membiarkannya sendiri. Bahkan ketika dia umat ciptaanmu itu yang Engkau panggil kembali, jasadnya pun juga Engkau sangat menghormati. Dalam kitab suci, Engkau mengajarkan tentang penghargaan terhadap nilai kebertubuhan manusia. Engkau memilih dari antara sekian banyak Tobit untuk menjadi sahabat bagi mereka, saudara-saudara yang sudah meninggal. Bahkan Engkau temani dia dengan malaikat agung yang selalu menemani Engkau, malaikat agung Rafael, untuk selalu menjalankan tugas suci. Kumohon oleh kerupangan tangan, sudi kiranya Engkau berkenan memberkati saudara yang akan menjalankan tugas suci, membimbing, mendampingi, melindungi dia, supaya perjalanan pelayanannya ini sesuai dengan kehendak Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menjalankan tugas. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, dengan demikian perayaan Ekaristi Kudus Requiem untuk keselamatan jiwa dari Ibu Naomi Hutauruk selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita semua diutus. Amin. Buku kuning nomor 27.